Masih ada 1 hari lagi kita sebelum kita masuk di bulan yang baru, di bulan Juli. Mari kita akan mulaikan ibadah kita. Saya percaya ini karena ditodong ibadah buat kesaksian, ada hadir ibadah. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapakku datang. Kita naikkan, kita akan mulaikan ibadah kita. Bapakku menyembahmu di sini, ku percaya kau ada hatiku, tak usah ku takut.
pagi hari ini menghadap Tuhan, percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong kita semua. Mari katakan, aku tidak takut, karena aku punya Allah yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Percayalah bahwa engkau datang saat ini mau menghadap kepada Tuhan, mau katakan, mau melihat lebih jauh karya Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Tidak ada satupun yang bisa mengambilnya dalam kehidupanmu. Mari kita nyanyikan lagu ini. Katakan dengan, ku tidak takut sebab kau bersama. Menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau penghiburku, saat ku lemah kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Glory, glory. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Yesus biasa. Ajaib Kau Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan, urapi kami semua dengan urapan yang sama dari Tuhan, agar kami boleh bersorak-sorak mengagungkan menyembah Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang kami hadapi di hari-hari yang lalu, tapi kalau kami bisa ada sampai saat ini, kami boleh percaya semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan beri. Kami mau hadir di tempat ini Tuhan, karena Engkau yang layak kami puji Tuhan.
kami akan isi ibadah kami dengan pujian, dengan kesaksian, dengan pertolongan pembelaan Allah yang kami boleh alami. Kami ingin saksikan, kami ingin beritahu agar semua orang diberkati melalui apa yang kami boleh kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah kami Tuhan. Kami mulai ibadah ini dengan satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tinggal berdiri saudara. Ya. Tadi Pak Opa David bilang, waduh sudah jam 8 lewat ini. Saya bilang apa karena takut ngambil slot, jangan yang pertama buat kesaksian. Ya. Bisa percaya kita mau bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Allah itu baik, sangat baik bagi kita semua. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib tak kuasa dalam namanya Yesusku. Luar biasa. Siap-siap. Nomor 1 yang bersaksi. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib tak kuasa dalam namanya Yesusku. Luar biasa. Puji Tuhan. Mari. Paling lama 5 menit saudara. Ya. Kalau mau tambah 5 menit tadi, nanti setelah ibadah saudara bisa kumpulin, saudara bisa bersaksi lebih banyak lagi boleh. Tapi kalau bisa di kedai kopi. Jadi nomor 1 mari saya persilakan. Saya mau bersaksi Tuhan Yesus baik itu gimana ya? Selama saya hidup berumah tangga sama istri saya 11 tahun, meskipun suka dibentak-bentak, dimarah-marahin, ya tapi tetap gimana ya? Ya, gimana suaminya? Nah, gampang. Saya banyak lihat di gereja-gereja, di dalam gereja, puji Tuhan haleluya, makasih Tuhan. Tapi di jalan, di sana bawa mobilnya beda cerita. Ini yang saya alami. Anak saya online, jadi kita bisa tahu gimana lebih baik yang tatoan tapi mulia daripada yang rohani. Wah, ternyata gak karuan. Ya itu aja kesaksian saya. Puji Tuhan. Shalom semua. Shalom. Saya mau saksikan kejadiannya dari tahun 2019. Ada orang yang katanya ngajakin saya trading. Kalau saya kan memang orang suka jualan ya,
Jadi saya pikir trading, oh ya jualan gitu. Gak taunya saya dibawa ke satu kantor yang namanya PT Rifan. Nah di PT Rifan itu bukannya untuk trading gimana, ternyata sahamnya saham emas bilangnya ya. Biasanya kalau malam-malam bangun saya berdoa. Kalau ini saya jadi berubah, saya lihat HP, saya lihat ini nilainya naik apa turun gitu Bu. Ada benar-benar gitu. Dan saya juga masuk ternyata ke kantor yang bodong gitu, bukan benar-benar saham murni yang memang sebetulnya bisa sih mungkin ya, tapi saya juga nggak tahu maksud Tuhan apa. Ya udah saya jalanin dan ternyata uang saya habis di situ. Nggak lama, cuma 2 bulan. 2 bulan nilainya bagi saya cukup besar. Bayangin, udah saya ngumpulin, saya kerja, saya pikir saya bisa buat anak saya nanti gimana-gimana, tapi memang mungkin Tuhan punya rencana ya. Tapi di balik itu semua saya bersyukur, saya juga dikuatkan dengan teman-teman seiman yang ternyata bukan hanya saya gitu. Begitu saya tahu bahwa itu tidak baik, saya langsung kasih tahu ke WA di saudara saya juga, grup saudara, grup keluarga gitu. Wah sama, Koko juga gini-gini. Terus ada juga di grup sekolah gitu, mereka juga aduh terima kasih kamu kasih tahu gitu. Ada orang yang memang lagi ngejar-ngejar saya, mau minta saya masuk ke situ gitu kan. Di persekutuan juga saya kasih tahu, karena kita mungkin pikir oh lumayan gitu kan, daripada dianggurin atau didepositoin gitu kan. Ya udah di pikir saya tuh di trading gitu ya. Kalau di trading ya biasa kan jual beli ada untung wajar gitu kan. Saya pikir itu juga hal yang baik gitu kan. Saya pikir ada uang saya bisa utuh, saya bisa dapat keuntungan. Tapi ternyata seperti itu gitu. Jadi sebaiknya saya menyampaikan kalau ada yang ajakan, apalagi keadaan sekarang gitu. Itu tahun 2019 aja banyak sekali yang kena gitu. Saya udah mencoba dengan kekuatan saya, dengan akal pikiran saya juga tetap berdoa sih. Tapi yang mungkin Tuhan membawa saya ke satu saat itu untuk membentuk saya lebih baik lagi gitu. Saya sampai panggil pengacara, saya segala macam gitu kan. Tapi ya tetap aja amblas gitu. Cuman satu hal yang saya syukuri, saya nggak sampai seperti orang-orang yang sampai bunuh diri gitu. Mengerikan sekali gitu kan. Saya punya Tuhan, saya punya anak saya yang menguatkan. Ya itu sih kesaksian saya. Halo, selamat pagi. Saya buka dulu supaya tahu wajah saya. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak bersaksi ketika saya ada di ladang Tuhan, tapi saya bersaksi sekarang ini ada di ladang Tuhan juga, yaitu di GPDI. Kesaksian ini belum lama sih, ya beberapa minggu lah, 1 atau mungkin 2 minggu yang lalu. Saya mau tanya nih ya, jawab. Kalau saudara-saudara jalan atau pergi lewat jembatan ini yang menghubungkan ke ke kota sana, ini jembatan kita ini, siapa yang pernah lewat? Wah nggak ada, ini betul-betul bukan orang sini. Itu baru dia ke kanan. Ya baru dia suka lewat. Di sana itu 3 minggu atau mungkin 2 minggu yang lalu itu ada ibu-ibu dengan 3 anak duduk di emperan jembatan, ya. Terus anaknya main di sampingnya. Hari pertama saya biarkan aja, cuma lewat. Hari kedua begitu, ketiga juga sama, cuma lewat aja. Nah hari yang keempat saya penasaran, jadi saya taruh motor, kemudian saya datang ke si ibu itu.
Saya bilang, Bu, ini bahasa Sunda ya. Saya tanya mereka itu bahasa Sunda nih, karena saya tahu ini kayaknya orang Sunda nih. Ibu udah malam di dia, sedang apa di sini ya? Ngerti mungkin bahasa Sunda nih, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak ngertinya bahasa Sunda nih. Ngerti. Saya mau teruskan bahasa Sunda, nggak tahu. Situan enggak. Nah, jadi keempat hari, kelima harinya juga saya datang. Ibu tidak mau naon di dia. Dia bilang, jangan pada musafir, we. Tahu musafir nih? Ngemis ya, mengemis ya. Saya bilang, kenapa Bu? Terus saya tanya bicara bahasa Sunda. Kenapa Bu? Ibu dengan 3 anak, kemudian ibu setiap hari duduk di sini. Apakah ada yang sudah memberikan uang kepada ibu? Teu acan, belum katanya. 3 hari saya lewat, keempat harinya saya tanya, ibu sudah makan? Bujeng-bujeng katanya Bu, ngerti? Ya, bujeng-bujeng enggak, tidak. Saya enggak banyak pikiran ya, enggak memikir yang kedua kali. Saya langsung pergi ke Jalan Sadang. Saya beli nasi 4 bungkus nih nasi. Selesai saya berikan makan. Saya bilang jangan di sini, di situ Bu. Jadi itu setiap hari keempat, hari kelima, hari yang keenam saya kasih makan. Mereka baru tanya, ya, anak-anaknya di situ duduk semua, katanya Aki ini dari mana? Tahu Aki? Kakek ya? Ya mungkin saya seperti kakek ya. Bukan Mas, kakek. Macam-macam. Aki ini dari Aki ada di mana? Jawab saya, Aki mati dia, gitu ya. Udah tahu semua ya. Bicara, ibu kenapa begini? Saya tanya. Dasar gelo. Gak ngerti kan saya? Saya tanya, ibu kenapa ibu begini? Maksudnya kenapa minta-minta di jalan? Jangan dasar gelo, jangan gitu. Jadi saya bingung kenapa ibu terbilang nugelo ke saya, enggak, sanes itu suami saya. Jadi si ibu itu ditinggalkan begitu saja sama suaminya ya. Ke-6 harinya itu saya begini, Bu, mulai besok ibu jangan ada di sini lagi. Ibu biasanya katanya ibu tadi bilang saya suka jual sayuran. Ibu bilang iya katanya, tapi itu katanya apa? Daun sampe, tahu daun sampe nih? Daun sampe. Singkong. Daun singkong. Jadi dia tuh suka jualan daun singkong, dititipkan ke warung-warung. Karena dia katanya di depan rumahnya, di depan rumah kontrakannya, dia suka nanam singkong. Bu, saya bilang kalau ibu hari ini bisa jualan dijajakan, biasa can bapak tergaduh modal. Berapa ibu modal yang dibutuhkan? 20.000. Saya nggak banyak pikir ya. Udah, ibu mulai hari ini, ibu angkat kaki dan ibu jangan kembali lagi ke sini, tapi ibu tetap di rumah. Saya kasih uang 20.000. Itu 20.000 saya tidak tahu untuk apa, katanya untuk ikat, ya, beli benang untuk ikat itu daun singkong. Betul juga. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, besoknya dia sudah ngumpulin itu daun singkong, sudah diikat, tinggal dititipkan ke warung-warung. Puji Tuhan. Nah, yang saya tanya di sini, yang baik itu siapa, saya atau Tuhan? Saya ketua ya.
Mari kita lakukan dan laksanakan apabila kita melihat seperti orang itu, apakah perlu ditolong enggak? Kalau menurut saya, sehari, 2 hari, 3 hari tetap begitu, itu kita tolong. Ya. Karena di sekolah saya, kalau untuk bagian sosiologi itu yang diharuskan seperti itu. Bukan berarti saya sombong, saya punya enggak. Tetapi talenta kita itu harus betul-betul dilakukan dan dilaksanakan. Kalau kita merasa bahwa kita itu orang Kristen, yang terbaik itu adalah Tuhan Yesus. Saya berdoa dan berdoa setiap malam untuk orang itu. Tuhan memberikan petunjuk. Cobalah. Sepertinya ada kata-kata begitu. Cobalah. Bukan mengutus gini, ya. Bukan mengutus. Pergilah kamu ke sana ke orang itu. Enggak. Tapi ada kata-kata yang seolah-olah lewat gitu ya. Dia bilang cobalah. Akhirnya saya betul-betul besoknya datang hari yang keempat, saya memberikan makanan. Kami sudah beberapa hari tidak makan. Siapa yang terbaik? Tuhan Yesus yang memimpin saya untuk memberikan berkat yang Tuhan berikan pada saya, dan saya memberikan pada orang lain. Itu di sini saya mengakui bahwa Yesus sampai hari ini tetap baik dan yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Mari yang nomor berikutnya. Halo. Shalom bagi semuanya. Halo. Saya mau bersaksi kebaikan Tuhan pada tahun 2016 ketika saya harus pindah ke Bandung ikut suami. Waktu itu banyak pergumulan, terutama untuk ayah saya karena dia menentang saya pindah ke Bandung. Terus saya berdoa minta Tuhan dilancarkan semuanya. Tuhan jawab dengan kejadian Februarinya ayah saya meninggal karena kecelakaan. Saya berpikir, Tuhan kenapa jawabnya seperti ini? Tapi saya berusaha, saya yakin Tuhan kasih rencana yang terbaik buat saya. Dan 2 bulan kemudian ibu saya terkena stroke. Ibu saya terkena stroke karena mungkin kepikiran dia juga saya ajak ke Bandung. Karena kebetulan adik saya cowok-cowok, jadi ibu harus saya ajak ke Bandung tinggal bersama saya. Pada waktu itu saya masih bolak-balik ke Bandung, belum sepenuhnya stay di Bandung. Waktu saya pulang ke Semarang, nyampe ke Semarang jam 2 pagi, tiba-tiba adik saya bilang, Non, ibu minta dipanggilin pendeta untuk didoain. Bagi saya itu luar biasa karena selama ini saya ngajak ibu saya, walaupun ayah sudah ngizinin kalau ibu kamu mau pengen ke gereja, ajakin kamu bareng, ibu mesti menolak. Dan dia bilang, aku kan sudah berdoa. Lah berdoanya dengan cara apa, Bu? Ya terserah aku, yang penting aku sudah berdoa. Dan saya pun juga tidak memaksakan kehendak saya, cuma saya selalu berdoa kepada Tuhan karena dulu memang ibu saya pas waktu kecilnya dia di gereja minta dibukakan hatinya. Puji Tuhannya, paginya saya panggilkan pendeta di Semarang. Ibu saya pengakuan dosa dan mau terima Tuhan Yesus seperti awal dia dulu juga ikut Tuhan Yesus. Dan puji Tuhannya, pembantu saya pun yang sudah 15 tahun ikut saya, ikut juga percaya sama Tuhan Yesus karena di dalam rumah dia sering kita lihat mesbah keluarga, sering kita menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan dia percaya bahwa memang Tuhan Yesus itu baik.
sampai sekarang puji Tuhan Ibu sama Yuni ikut Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyi dulu ya. Sudah dengar kesaksian yang luar biasa, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, 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 amin. Nomor 5 tangan. Oh, kayaknya dibayar ini. Puji Tuhan, pada sukacita. Saya nggak kenal nama. Terima kasih atas segala kesaksiannya. Saya sudah cukup mendengar dan cukup melihat. Tapi saya teringat seminggu yang lalu barusan saya kehilangan seorang sahabat yang notabene dulu kita waktu tahun 94 itu kita runtang-runtung, kalau orang Semarang bilang runtang-runtung 4 orang Bu. Sorry 4 orang. Nah, ini runtang-runtung itu namanya satu Ruby, keduanya namanya Pak Sugi, ketiganya namanya Pak Agus, ketiganya namanya Pak Yung. Yang Nyung Sewu ini bukan masalah apa suku ya. Yang kawan itu cuma saya, kawannya. Yang ketiga ini teman ya. Ini kita bukan masalah suku. Tapi kita berempat itu tahun 94 sampai tahun 2000 lebih, 2003, 2004 kita runtang-runtung sales, kita istilahnya jadi sales semua. Tapi puji Tuhan, waktu saya ikut kerja di lampu itu, saat itu lampu mereknya yang jelas ya tadi mereknya apa ya. Nah, setelah itu aku kerja, ternyata tutup, terus aku ditarik sama temanku namanya Ayung ini. Ayung ini dia pegang merek ya. Nah, begitu aku diangkat sama beliau, saya diajarkan banyak caranya marketing segala macam. Tapi pada saat itu saya ke rumah Tuhan tuh di Semarang tuh ya di Pentakotas juga. Itu hanya tanggap, kalau ada waktu aja saya bekerja. Yang penting jen, ya, penting jen dulu. Nah, setelah begitu saya mengenal seperti itu, setiap saya lihat slide-nya Tuhan Yesus disalib, saya selalu terkapar. Saya pernah diajak sama Pentakosta itu yang di Semarang itu untuk SPK istilahnya di Bandungan retreat. Begitu lihat slide Tuhan Yesus tepar lagi. Terus kalau penyakit saya dulu manifestasinya di Bandung itu leher saya yang sakit, tapi waktu di Semarang manifestasi saya itu dada saya yang sakit kan ditusuk sama dulu itu. Mungkin saya pernah bersaksi, tapi sebagian yang mungkin tahu ya. Terus begitu saya lari ke dukun sana dukun sini, saudara saya tuh bilang saya tuh panggilannya Yanto, ya boyo kowe ini gereja terus. Ibuku yang ngomong Pak, Bu, ini gereja wae. Tapi aku gak dengar Bu, saya tak dukun sih. Begitu aku ke orang pinter pakai telur, ini dukun ki pinter kok tukang sulap.
ya tolong aja. Saya suruh beli telur sendiri, saya beli sendiri loh, beli telur sendiri. Terus ada 4, dibawa dia, pegang ke telurnya, diginiin, pecah, nggak ada apa-apanya. Sini tangan pecah, nggak ada apa-apanya. Tapi begitu di dada saya ini pecah. Ini kok ada apa ya? Serabut kabel. Saya bilang sama temennya, mentang-mentang saya jualan lampu kabel, ini ada kabelnya, gitu. Pak Yo, ini ada yang apa? Rupi, ini ada yang ngasih Pak Rupi, Mbak Rupi, ini mau dibalikin nggak? Kalau tak balikin, Pak Rupi harus tanggung risikonya. Risikonya apa? Ya, 1, Pak Rupi tahu orangnya siapa. Yang kedua, Pak Rupi bisa tahu yang nyakitin selama ini siapa, yang nanam itu siapa, dan Pak Rupi bisa bablas. Maksudnya bablas dia lewat aja, lewatnya aku, iya namanya, ngomong gitu. Istri saya yang nyaksiin, istri saya lihat sendiri, dia pintar sekali hidup ini aku. Tapi begitu aku keluar dari situ, begitu saya ikut retreat, Pak Gembala yang di Semarang itu doain saya kayak di TV itu, katanya begitu, sampai segitunya lah. Tapi begitu saya nyusewu muntah keluar, biar saya lihat, biar tapi pendeta saya yang lain lihatnya ular lagi, tubuh kayak kebun binatang, mobil yang pasangan yang ini. Tapi saya ngotot, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Terus perjalanan hidup saya seperti itu, saya kembali lagi ke Tuhan, minta tobat. Begitu tobat, ngidap di Bandung, balik maning. Karena merasa saya apa? Tuhan selawat saya. Pasti kalau saya apa-apa diampuni. Apa enggak Tuhan berpikir sekali ini gua ampuni, 2 kali gua ampuni lagi. Lo mau minta 3 kali gua ampuni. Kalau gua disuruh berhenti gimana? Gua takut begitu lihat teman saya seperti kemarin. Iya, benar juga kan. Berarti sekarang ini apa? Segala sesuatunya tak sampingan, Pak. Segala sesuatunya tak sampingan. Cari Tuhan dulu. Betul Pak? Nah itu yang terjadi selama ini. Grafik saya itu naik turun. Iman saya kadang tumbuh, kadang enggak, kadang tumbuh, kadang enggak. Lagi apa-apaan nih Pak Yones? Nah, tapi puji Tuhan, gereja ini yang menumbuhkan iman saya. Gereja ini yang membuat saya jadi lebih dewasa. Sekarang saudara-saudara saya yang dulu sukanya saya cari saya karena wah Yohanes punya uang, jadi cari lebih aja, cari Yanto aja. Hanya untuk apa? Suka-suka, senang-senang. Sekarang mereka berbalik 120 derajat. 180 atau 120 ya? 180. Oh iya, itu sisa 60% kenapa saya bilang? Sisa 60% itu terkadang saya bimbang gitu. Ragu-ragu. Kenapa? Saudara saya itu cari saya sekarang. Ya, tunggu dua ake ya, Bayu iki. Engko Bayuku satunya iki, ya tunggu dua ake ya. Puji Tuhan. Mereka cari saya bukan karena uang. Mereka cari saya untuk jadi pendoa. Dan itu saya senang sekali. Dan masalah jin tadi, seperti dulu Bu Gembala pernah bilang, kalau cari Tuhan, lainnya tuh ngekor. Dan itu sudah terjadi. Puji Tuhan. Nanti kalau sudah siap dimari. Protokol. Jadi Yohanes bisa bertumbuh di sini, itu karena Tuhan. Dan diri sendiri. Kami hanya menaburkan yang menumbuhkan
Shalom. Kalau saya kesaksian di saya sama anak-anak, saya nikah sama dia itu iya, saya tuh kerja 15 tahun kayaknya ya, kerja di Bandung sama Jakarta gitu. Terus ketemu dia, ketemu pertama, terus kedua lamaran, terus tiga nikah gitu. Saya cepet amat ketemunya lama mungkin ya, jadi dikasih Tuhan. Sama sepupu saya, kalau saya jalan tuh saya sendiri yang nggak ada gandengannya gitu, cuma ya udah kita rame-rame aja. Terus saya banyak saudara, mama saya itu 12 saudara, saya sepupunya banyak sekali. Jadi saya terus tahu-tahu saya langsung nikah. Terus di Jono nggak pernah gandeng apa, tahu-tahu ini nggak tahu. Di aja kayaknya nggak pernah, kayaknya nggak bisa nolak kayaknya. Oh iya gitu aja. Saya kayak kadang bingung, saya juga ya udah itu semua rencana Tuhan. Terus saya mau nikah tinggalin semua, jadi saya nikah tuh lepas semua, saya nggak kerja soalnya sama suami. Saya disuruh pindah ke Bali, terus pindah ke Bali. Emang ada rumah? Ada. Terus mau ngapain? Ya ngapain aja gitu. Jadi saya langsung tahu, ya udah saya kan itu mesti cutinya lama, jadi saya nikah Februari. Saya ngomongnya sebelumnya, pokoknya 2009 kan saya nikah. 2008 pertengahan saya udah omong, saya ya udah kayak gitu. Udah terus di Bali saya sama dia juga bingung mau ngerjain apa ya. Tuh kan saya bilang tadi di sana, ngerjain apa, kan kita namanya orang baru, bingung mau usaha apa, saya mau kerja kemana, saya bingung pokoknya. Terus dia pas Guldium kan dia plastik, buka plastik aja. Terus akhirnya kita buka plastik, toko plastik. Dia namanya baru, saya juga nggak tahu dagang gimana. Saya sampai berapa bulan, mau 3 bulan apa 2 bulan, gak ada yang beli sama sekali. Kita buka tutup, orang bilang coba buka pagi jam 4, kan kita dekat pasar rumahnya, buka tetap aja, tetap terus kayak gitu. Cuma orang nanya terus. Itu nguji kesabaran kita bener. Sampai terus dia dibukain jalan payung pantai, temannya dia ngedrop payung pantai. Terus dia keliling pakai motor kemana, udah keliling. Terus puji Tuhan, Tuhan bukain jalan, Tuhan bukain saya plastik laku, dia payung laku gitu kan. Kita benar-benar merintis. Terus kalau kelahiran Rahel 3, kita punya 3 anak, mestinya 5, 2 udah itu. Terus waktu Rahel mau lahir, saya tuh 3 anak tuh, kata dia, kamu terlalu iniin Samuel. Saya tuh dari 3 anak Rahel itu, kita lagi ada, kita mau apa aja, apalagi anak pertama, kita apa aja istilahnya bisa lah buat Rahel gitu. Terus giliran anak kedua Samuel, makanya saya tuh sama Samuel, saya tuh ya, saya emang dari kecil istilahnya udah ikut Tuhan, jadi naik turunnya itu saya diajarin mama papa saya tuh emang semuanya mau-maunya Tuhan. Kita mah nggak bisa apa-apa, mau-maunya Tuhan. Kita diangkat naik, kita dibawa turun, kita naik, semua Tuhan yang punya rencana. Waktu
waktu saya panggilnya Samuel beda. Kalau Siti Rahel saya makan apa, minum susu apa semua, vitamin apa semua kejamin. Terus waktu Samuel, makanya saya sama Samuel tuh bondingnya lebih, soalnya Tuhan kasih Samuel tuh di saat saya gak ada, di saat kita kondisinya gak itu gitu. Sampai saya mau lahiran aja gak punya. Terus baju-baju nggak ada. Terus akhirnya kita punya tetangga jauh tapi baik gitu ya, terus diantarin ke rumah sakit sampai saya lahiran. Terus Samuel tuh saya lahirnya gampang, saya dokter belum nyampe aja saya udah lahir duluan. Tuh Samuel tuh, makanya saya Samuel, kata papinya, kamu itu Samuel, saya tuh sama Samuel kayaknya, soalnya Tuhan kasih Samuel tuh di saat benar-benar saya gak bisa, kayak gak berdaya, Tuhan yang diri Samuel. Jadi saya benar-benar sama Samuel, biaya gak ada, baju gak ada, gimana ini. Terus tetangga saya kasih ATM ke suami saya, nih pakai, nih pinnya gitu, bayarin semua, beli apa-apa tuh. Itu kan pertolongan Tuhan saat itu kan. Oh Tuhan, nama Kuana di Alkitab, nama lelakinya anak lelakinya kan Samuel, makanya nggak usah nyari-nyari namanya Samuel. Makanya Tuhan sama saya sama Samuel. Kalau sama Yohan malah dia ya lahiran paling mahal ya, Yohana. Dia kasih VIP kayaknya kayak gitu. Terus namanya VIP, terus lahirnya sesar karena saya Yohana kan normal, dia sesar. Pokoknya paling enak Yohana mah itu. Ya vitaminnya apa, makanya ketiga anak saya yang paling kurus itu Samuel. Emang dari lahirnya dari perut itu dia kurang gizi, jadi dia susah sekali gendutnya. Itu saudara, jadi pengalaman saya itu selama saya rumah tangga punya anak. Tapi saya mah selalu pokoknya maunya Tuhan, istilahnya mau gimana pokoknya Tuhan tolong selalu jaga hati saya untuk menerima apapun yang Tuhan kehendaki sama kehidupan saya. Itu aja saudara, terima kasih. Kita nyanyi dulu ya, saya udah kita bangkit diri semua. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, silakan duduk. Nomor 7. Shalom saudaraku. Ya, puji Tuhan hari ini bisa hadir. Suami gak bisa ikut ya karena anak si Grace nagih terus minta kues, jadi dia nggak ikut. Saya bingung nih mau nyaksiin dari mana dulu ya, karena banyak banget pengalaman saya selama mengikut Tuhan. Dari sebelum mengikut Tuhan itu penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa ya, hingga sampai saat ini saya bisa tetap berdiri di sini dalam kondisi yang luar biasa. Itu dia perjalanan saya mengikut Tuhan Yesus itu sungguh
gimana ya, kata orang mungkin pelit ya, karena di keluarga saya kan semua Muslim, di suami sangat bertentangan lah, karena mungkin Chinese sama Jawa. Tapi saya cuma hanya pasrah saya lihat reaksi dari suami saja, karena suami lebih nurut ke saya gitulah. Apa yang saya ya iya aja, walaupun saudaranya banyak menentang, tapi dia tetap kekeh mau melanjutkan dengan saya ya sampai punya anak 3 ya. Sungguh itu perjuangan luar biasa. Yang awalnya suami saya tarik menjadi Muslim, malah jadi berbalik, saya yang jadi ikut Tuhan Yesus. Itu kan sungguh luar biasa ya. Yang kata yang dulunya sangat membenci gitu, Tuhan masuk Kristen gitu, saya enak banget nyuruh pindah agama. Kalau emang kamu mau sama saya, kamu harus ikut saya gitu. Tapi semua itu benar ya, Tuhan balikan 100 derajat ya. Yang dulunya sangat membenci. Sama dengan itu orang baju hitam. Salah lagi. Akhirnya itu setelahnya yaitu rencana semua dari Tuhannya yang melalui kakak ipar suami saya, anak saya Kevinnya yang itu masuk ke swasta, dan nggak tahu kenapa setiap dengar lagu itu selalu nyaman gitu di hati saya. Ya setiap itu kok enak ya, nyanyi lagi gitu. Jadi emang bener ya kalau Ibu Hanaman Samuel yang banyak kenangan, saya awal dari yang si Kevin ya, banyak kenangan yang membuat saya tuh harus semangatnya bener-bener, karena melalui anak saya Kevin saya bisa mengenal Tuhan. Dari situ ya saya boleh mengenal Tuhan. Pergumulan lagi karena saya kan gak ada izin dari orang tua, otomatis saya nekat aja karena saya udah punya rumah tangga ya, saya harus menjalaninya berdua. Apalagi masalah keyakinan kan itu sangat dibutuhkan untuk gambaran ke anak-anak kan. Jadi saya fokus udah kalau emang ini pilih Tuhan yang memimpin saya untuk masuk Kristen. Memang puji Tuhan sih lebih nyaman gitu ya, terasa dari sayanya hati itu lebih damai. Yang dulunya sering omongan sedikit cekcok pasti Tuhan ya, kalau kan ya Allah gimana ini saya pasrah aja, pokoknya saya nggak mau menikah sampai harus berganti-ganti. Pokoknya saya menikah seumur hidup karena udah pilihan saya harus bisa mempertahankan. Dan ya puji Tuhan sampai saat ini walaupun suami saya suam-suamku ya imannya, saya belajar untuk kuat. Saya selalu minta dukungan dari Ibu Gembala, gimana ya supaya sini ya katanya harus ada intim mesbah keluarga supaya keluarga itu ada damai. Ya benar, puji Tuhan sekali ya. Anak yang sekarang si Grace yang selalu ngingetin, "Mah, ini udah jam segini, ayo doa." Iya bentar kagok, kadang saya lewat tapi sangat bersyukur gitu masih ada yang mengingatkan gitu melalui anak saya gitu. Sampai saat ini, dan terlebih saya bisa tetap menjadi contoh yang baiklah untuk keluarga saya, untuk suami saya, sehingga anak-anak pun bisa lebih baik lagi, dan puji Tuhan dari perekonomian pun bisa lebih baik lagi karena kita mau satu hati ya untuk menjalani ini semua dengan berserah ke Tuhan. Puji Tuhan itu aja. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
khusus berdua. Ayo Pak Sukono sama Ibu Hana boleh berdua. Saya ngomong sebentar ya. Saudara, tanggal 16 kemarin belum kesaksian. Saksian pernikahan. Uang itu terlambat juga, terlambat lagi siapin makanan, istirahat, jadi baru kali ini saya kasih kesempatan lah ya. Mulai pribadi, keluarga, gimana? Nah, 10 menit juga, 10 jam nanti Piko. Jadi berubah nih kesaksiannya. Yang udah dicita-citain saya mau diucapin, dipanggil harus berdoa. Ya, cita-cita dulu lah. Jadi bingung nih apa yang harus Cita-cita kita dulu nih. Habis cita-cita, keinginan, hasrat. Hasratnya ya pengen wah. Boleh pribadi dulu, pribadi baru keluarga. Ya, saya mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan karena ya memang saya juga demi keluarga bekerja terus sampai saya tangan celaka seperti ini, dioperasi sampai tangannya udah yang ini telunjuk ini udah nggak ada rasa, tapi masih bersyukur saya masih bisa bekerja sampai bikin rak untuk tempat kompor sendiri, sama dikerjain sendiri. Puji Tuhan saya masih mampu bekerja biarpun tangan seperti ini, ya itu berkat kuasa Tuhan juga. Sampai tangan saya masih bisa menyatu lagi. Kalau sebenarnya ini tangan saya ini yang telunjuk udah putus harusnya, tapi ya berkat kuasa Tuhan kami masih bisa sembuh. Jadi kalau umpamakan ada cap jari ya masih ada berguna gitu. Gitu ya, mungkin itu Tuhan yang nentuin apa yang punya rencana. Makanya dokter yang dengan tangan dokter ya bisa menyatu lagi. Itu masih bisa pegang buana? enggak, cuma menyentuh. Dan juga kami bersyukur atas pernikahan kami sampai saat ini, berkat bimbingan Tuhan juga kami masih bisa bersatu. Amin. Dilanjutkan ya, puji Tuhan. Saudara, semua ini karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Saudara, jangan lihat seperti sekarang ini ya, keadaan kami sekarang. Kami juga pernah mengalami di lembah ya, saat-saat kita nggak punya apa-apa, seperti tadi Ibu Hana bilangnya. Kita juga berumah tangga waktu pertama kali mau menikah. Saudara, kalau orang lain kan enak ada papa mamanya, ya sedikit banyak harus papa mamanya keluar uang. Sedangkan kami, saudara, ya Pak Sumono dan saya pada waktu itu nggak punya uang sama sekali. Sedangkan dipikir-pikir, wah pernikahan harus ada. Pada waktu itu tahun berapa ya? 99 saudara, sampai lupa nih. Nggak punya uang sama sekali. Tapi punya cinta loh. Ya, punya Tuhan. Saudara, buat DP aja kita cuma sedikit, tapi untungnya Tuhan baik. Saya kasih DP ke catering, kok saya punyanya segini, iya boleh. Pada waktu itu harus setengah DP, tapi saya cuma berapa juta lah, kok ini ya minta yang paling rendah, iya boleh. Ke mana-mana cuma DP, sudah 5 juta itu, cuma buat DP semua. Tapi Tuhan ajaib. Tuhan penuhi pada waktu kita menikah, anggonya gitu buat bayar bisa pas semuanya, nggak ada utang sama sekali. Itu kemurahan Tuhan ya saudara. Kami berumah tangga
pada waktu rumah tangga, ya suami dan istri sama-sama keluar dari pekerjaan. Pas Sumono keluar dari kantornya, saya juga keluar karena anak saya sudah besar. Waktu itu sini udah 8 bulan, itu udah berat. Jadi waktu dititipin sama mertua apa ya, kecengklak gitu. Jadi kata suami saya, udah kamu keluar aja, masuk anak sendiri. Saya bilang, nanti kita makan dari mana? Nggak apa-apa katanya, ada Tuhan. Ya udah, akhirnya kita berdua nganggur nih. Pas Sumono kan cuma ngonten, jadi dipanggil sewaktu-waktu, ngerti apa tapi Tuhan cukupkan. Saudara, perjalanan kehidupan kami dari mulai di bawah, saudara, ada cerita lucu pada waktu itu sampai sekarang cerita itu masih ingat ya, saudara. Pada waktu saya jualan di pasar segar itu, aduh, sangat bagi kami itu ada senangnya, ada susahnya. Kadang-kadang kami nggak menjual serabi. Nah, untuk makan sehari-hari, saudara, kita kenal tukang sayur kadang-kadang, ini Bu masih bagus-bagus diambil. Nah, saudara, saya hafalin sampai kan telur, masalah telur, saudara. Telur tuh nggak seberapa, tapi pada waktu itu saya hafalin kalau bikin nasi goreng pakainya apa? Putih telur, saudara. Putih telur yang banyak, telurnya cuma satu, biar ada merah-merahnya. Ya, pada waktu kita jualan di pasar segar itu ada pedagang telur. Saya suka ke situ. Pak, mau beli telur pecahan, bukan telur bulat, telur pecahan. Nah, itu telur pecahan meningkat, telur pecahan, kata anak saya bilang, wah, sekarang ada telurnya mah. Iya, ya udah. Terus sekarang pindah lagi ke suju. Tuhan kasih hikmat lagi. Sekarang kalau beli telur bulat, sudah, katanya saya, puji Tuhan, dari putih telur pecah sekarang telur bulat. Puji Tuhan. Nah, itu saya juga imanin Tuhan. Ini semua karena rencana Tuhan. Ya, dari mulai tidak ada apa-apanya, Tuhan membawa kita. Walaupun secara manusia dipandang sebelah mata. Sama keluarga saya juga, kamu mah pekerjaannya apa? Jualan serabi. Mana bisa kaya? Mana bisa menyekolahkan anak? Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Tiap malam saya berdoa, Tuhan, biarkan orang lain memandang sebelah mata, tapi saya punya Allah seperti Kau yang hidup, Kau Allah yang bisa mengadakan segala sesuatu. Saudara, puji Tuhan, sampai sekarang, ya walaupun kami sekeluarga keadaannya seperti ini, tapi saya percaya dari mulai sedikit demi sedikit Tuhan pulihkan. Ya, keadaan ekonomi dipulihkan, anak-anak juga dipulihkan. Saya bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Sini sudah bekerja, dari juga sekarang, ya sekolahnya sudah mulai, nilai-nilainya sudah mulai terangkat lagi. Saya bersyukur sama Tuhan. Itu bukan karena rencana kita ya, tapi Tuhan yang punya rencana. Saya bersyukur kalau kita juga ingin diberkati sama Tuhan. Kita tetap berharap sama Tuhan. Ada satu lagi, saudara, yang ingin saya sampaikan. Pada waktu dulu saya bilang sama Ibu Gembala, saya pernah konsultasi Ibu mengenai perpuluhan. Sedangkan kami ya pendapatan namanya penjual pedagang ini nggak tahu itu sedikit. Kata Ibu Gembala, nggak apa-apa, sedikit juga asal sungguh-sungguh kasih. Tuhan nggak lihat nilainya, nggak lihat, tapi lihat kesungguhan hati. Nah, saya mulai ya sedikit tabung. Saudara, puji Tuhan. Pada waktu itu suami saya bilang, kita mau ngasih perpuluhan gimana? Sedangkan buat makan kita sendiri juga, buat biaya sekolah anak kan nggak cukup. Tapi saya ya tanpa sepengetahuan suami saya suka titip sedikit celengin, nanti kalau awal bulan saya kasih. Tapi bersyukur sama Tuhan, 2 tahun ini saya mulai rajin, nggak pernah borong, walaupun kadang terlambat karena disuju kan cairnya 2 minggu sekali. Saya nggak pernah awal bulan kasih perpuluhan. Saya kadang-kadang tengah bulan, tapi saya rutin. Nah, itu buktinya kalau kita yang diberkati sama Tuhan, saudara, sisihkan perpuluhan Tuhan itu milik Tuhan. Ya saudara, saya diajarkan, saya ditegur sama teman-teman,
kamu mungkin perpuluhannya bolong-bolong. Ya memang 2 tahun sebelum ini perpuluhan saya bolong, kadang-kadang ngasih, kadang-kadang Tuhan ini perlu ini ya Tuhan, diambil dulu. Tapi untuk bayarnya lagi susah saudara, jadi kebelit utang sama Tuhan terus. Tapi Tuhan ajarkan kepada kami berdua ya, walaupun sedikit-sedikit, tapi saya berusaha ya mengembalikan perpuluhan. Itu yang kami alami. Puji Tuhan, selama ini kami ada dalam lindungan Tuhan dan keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Saya percaya rencana Tuhan itu indah. Dari mulai tidak ada menjadi ada. Saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan kita baik. Puji Tuhan. Gandeng. Saudara, saya bersyukur senang dengan kesaksian Bapak Ibu Saudara. Lebih senang lagi kalau tuh saya pikir tadi saudara lagi bangku kalau kita ada di ibadah retreat ya. Anak-anak main sendiri, ini kasih uang jajan main sendiri, orang tua. Saya pengen karena disinilah ketika kita bersaksi kita boleh sampaikan, mulai dari katakan sama dia, sama suami ya, saudara berikan saya bahwa itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa dengan siapapun kita Tuhan sandingkan, pasangkan, itu tidak pernah salah. Tuhan yang terbaik pasti beri yang terbaik juga. Mari kita sambut dengan protokol, trompet, genderang, ya. Kesaksian terakhir dari jemaat kita yang paling Ibu Lili, ya, puji Tuhan. Di atas, ya, di tengah lah, di tengah. Kalau nggak ada, ya. Puji Tuhan. Ini pegang mic, di sini. Ya, mic-nya supaya suaranya terdengar. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Minggu yang lalu saya nggak datang ibadah, pergi suntik vaksin. Puji Tuhan saya diberi kesehatan, kekuatan, terus dikasih sertifikatnya. Tidak ke sertifikat. Kalau udah vaksin kedua dikasih itu, kalau baru 1 kali nggak dikasih. Terus saya 2 bulan lagi saya umur saya 75, itu saya udah lemah. Tahu sampai nggak nih sampai 76 sampai. Badan saya udah lemas gitu. Jalan jauh nggak bisa, sekarang nggak capek. Dulu mah saya sering ke pasar tanjakan, jalan bolak-balik pergi belanja setiap minggu belanja. Sekarang mah nggak bisa, kalau nanti ada persekutuan juga saya nggak bisa duduk di bawah, sakit lututnya, sakit. Saya juga bersyukur sama Tuhan. Rumah tangga saya baru juga 7 tahun, rumah tangga saya udah ditinggalin suami dari tahun 80. Anak-anak saya 3, anak saya masih kecil-kecil, tapi Tuhan pelihara hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Tuhan pelihara sampai sekarang udah besar, udah sampai nikah, udah punya anak gitu. Sekolah juga nggak bolos, sekolah juga nggak sampai putus lah, sampai semea langsung kerja. Anak saya dua-duanya tuh, kalau orang lain mah adik ipar saya mah dikuliahin anaknya, kalau saya mah enggak lah, prihatin. Anak saya juga prihatin, nggak dikuliahin juga, asal sampai semea aja bisa dapat kerja. Saya juga bersyukur sama Tuhan masih diberi kesehatan sekarang sampai bisa datang ke sini. Saya juga jalan pelan-pelan, nggak bisa cepat gitu. Dulu mah saya paling cepat jalan. Ya bersyukur, saya terima kasih sama Tuhan.
Ibu Gembala ulang tahun. Wah, ngingetin ya, ngingetin ya. Puji Tuhan, kita sudah dengar kesaksian semua yang ada. Saya minta maaf ya buat anak-anak muda ya, Derry sama Alicia. Nanti ya, ini kesaksian orang tua dulu ya. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Bila Kau izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, amin, amin. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami sudah dengar kesaksian, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dalam setiap pribadi lepas pribadi. Mari kuatkan kami lebih lagi Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, agar kami diberkati, semakin diberkati, dikuatkan untuk melewati hari lepas hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami akan dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Mari sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saya mau katakan begini, selama masih ada kesempatan, selama masih kita bernafas, selama kita masih kuat, selama kita masih boleh berdiri, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya. Kenapa saudara? Berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Kalau kita bilang saya anak Tuhan tapi tidak pernah berbuat baik, saudara mendingan gak usah pakai anak Tuhan. Lebih baik saudara tetap mengaku orang Kristen saja. Karena orang Kristen cuma tahu tapi tidak melakukan. Tapi sebagai anak Tuhan, saudara tahu firman Tuhan dan pasti melakukan firman Tuhan. Amin. Jangan seperti orang yang cuma mau menerima tapi tidak mau memberi. Seperti laut asin. Saudara, nanti saudara kita berdoa supaya kita kumpulin uang dana di Ibu Lilia, kita pergi ke laut asin.
Saya nggak pandai berenang, saudara nggak usah berenang juga, nyemplung situ ngambang, saudara. Nggak bisa bikin apa-apa. Orang yang cuma tahu menerima, hidupnya ngambang. Saudara makan maaf kata, makan terus, nggak bisa dikeluarin, saudara, badan saudara akan ngambang, akan bengkak. Terus apa saudara? Meledak. Iya, simpan terus, saudara nggak tahu gimana. Makanya Tuhan itu luar biasa, katakan. Saya mau bilang itu Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia bikin saluran-saluran sampai masuk, sampai dicerna, sampai dikeluarkan lagi. Yang tidak baik dikeluarkan, itu luar biasa. Selama saudara masih ada kesempatan, mari berbuat baik. Kalau Anda anak Tuhan, kalau orang Kristen, seperti tadi Bapak Rudi bilang, ya, di gereja memuji Tuhan, menyembah Tuhan, di luar, lu siapa lu? Ikut-ikutan. Tapi anak Tuhan seperti Pak David. Saya nggak bisa bahasa Sunda sama bahasa Jawa. Tadi saya ngelus-ngelus dada, aduh Tuhan, ada penerjemah nih orang Sunda sama orang Jawa yang nanti, supaya kalau dia ngomongnya begini, saya tadi mau dengar Pak Yohanes bilang apa? Berbahagialah saudara yang mengerti. Tadi saya katakan saudara, ya, banyak orang Kristen, ya, tidak bisa berbuat baik. Lebih baik menjadi penjahat daripada orang yang baik. Makanya Yesaya ayat 1 ayat 17 kata, belajarlah berbuat baik. Ternyata berbuat baik itu harus dipelajari. Dari siapa saudara? Tuhan Yesus. Saudara sudah mengalami hal yang baik dari Tuhan Yesus, sudah menerima sesuatu yang baik, mari berbuat baik. Saya nggak mau panjang saudara. Kenapa kita harus berbuat baik? Yang pertama karena bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan masuk dalam hati. Harus begini, lakukan firman Tuhan. Hidup seperti itu. Tadi saya katakan saudara, ya, Galatia 6 ayat 9 dan 10. Selagi ada kesempatan, kesempatannya sekarang saudara. Jangan tunggu kayak sudah, saya mau berbuat baik, nah, udah gak bisa. Sekarang saudara, lagi sehat, lagi luar biasa, berbuat baik. Jangan sudah begini, saya mau berbuat baik, terlambat. Sudah tak bisa apa-apa saudara. Terus satu bapak, sudah susah jalannya saudara, kakinya aja mesti diangkat sudah baru dia jalan. Udah gak bisa berbuat baik. Kong di kamar aja kong, udah gak bisa motong, mau ngapain saudara? Saudara lagi sehat, lagi baik, mari berbuat baik. Karena itu iman kita kepada Tuhan. Yesus sudah berbuat baik begitu besar bagi saudara dan saya. Maka kita beriman, percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berbuat baik. Yang kedua, agar ada damai di hati kita. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Tolong. Mengapa kita harus berbuat baik? Agar damai di hati, agar hidup sukacita. Kejadian pasal 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, apa saudara? Dosa sudah ngintip di depan pintu, godain kita. Ngapain lu berbuat baik?
yang Ibu Ai lakukan, Bu Hana lakukan, saudara, hal sepele, hal biasa. Ambil tisu, bantuin naik, itu biasa. Tapi tahu nggak saudara, itu hal yang kecil, tapi itu sudah berbuat baik. Kasih aja sesuatu saudara, nggak akan kepikiran, betul ya? Itu ada tisu segede gajah saudara, ada di depan situ, tapi yang tergerak ambil saudara. Saya bilang itu, kalau kita sudah, saya mau selalu katakan, kita nih gereja GPD Kana Taman Rahayu, ininya dibuat seperti keluarga, supaya ada apa-apa yang satu, kita ikut terasa, sama-sama mau bantu dalam doa. Itu yang kecil, tapi saya percaya saudara, orang cuma menilai, tapi diperhitungkan di mata Tuhan. Kedua, saudara, tadi ada damai. Saudara ngasih uang pengamen, ngasih apa saudara, aduh, ada sukacita, senangnya luar biasa loh. Saya percaya ketika engkau berbuat baik, aduh, bukan dosa yang ngintip, tapi berkat lagi ngintip. Ini orang berbuat baik, kasih berkat. Kalau engkau berbuat jahat, dosa lagi ngintip. Teman gua nih, antar lagi masuk neraka nih, bareng-bareng ada teman. Ada damai, ada sukacita, ada sesuatu yang memberikan kekuatan bagi kita. Saya catat begini saudara, ada satu peristiwa, ya, ada seorang tim Basarnas, ya, Badan SAR Nasional, diwawancarai di salah satu TV Indonesia, dipandu oleh seorang wawancara yang baik, ya, pembawa acara yang baik. Dikatakan, apa motivasi Bapak pergi ninggalin istri, anak-anak, ya, keluar masuk hutan, nyelam, ya, ke pergunungan, ya, ke daerah-daerah yang banjir, banyak gempa apa semua. Dia katakan, saya tulis begini, dapat begini, ya. Dia jawab kayak, apa memotivasi Anda sehingga berani mempertaruhkan nyawa Anda di dalam tim Basarnas? Ya. Jawabnya begini, ada satu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli, tidak ada harga yang bisa dibayar ketika saya berhasil menyelamatkan orang lain. Ya. Ada satu kebahagiaan, ada satu sukacita ketika dia menolong orang lain, ada satu damai yang tidak bisa dibayar, tidak bisa dibeli ketika dia menyelamatkan orang. Ketika ada suatu Basarnas saudara, nolongin orang banjir apa semua, ada kebahagiaan. Dia nggak mikirin lagi nyawanya, dia nggak mikirin lagi ingat istri anaknya, enggak. Dia cuma mikirin bagaimana dia mau menyelamatkan orang yang lagi sengsara. Makanya saya selalu naruh hormat. Ada orang yang tinggalin rumah, masak untuk, waduh, ya, orang-orang yang terdampak kondisi gempa lah, apa semua bencana alam, itu luar biasa. Yang ketiga, agar semuanya bertambah baik. Jadi alasan kita berbuat baik agar hidupnya kita bertambah baik dan keluarga kita bertambah baik. Ketika kita rajin berbuat baik, terus berbuat baik, perbuatan kita itu berdampak bukan saja kepada orang lain, tapi juga pada keluarga kita.
Kenapa? Anaknya anak siapa nih? Anak dia. Ini anaknya nih, bapaknya baik sekali nih. Orang tuanya nih luar biasa sekali. Dia suka tolong nih, bapak mamanya suka nolong orang. Wah, ayo pulang. Ngapain kamu sini? Ayo. Bawa berdampak kepada keluarga. Bapak lu siapa? Wah, udah biar aja. Bapaknya tuh pengancam begini. Sedih nggak saudara? Wah, ini bapaknya yang bikin onar nih. Udah gebukin aja nih. Kalau bapaknya nggak bisa, anaknya digebukin. Saudara, ketika kita berbuat baik, itu berdampak pada keluarga kita. Saya percaya anak kita akan diingat tuh. Mungkin orang lain gak bisa bantu kita atas apa yang kita sudah lakukan, tapi dia ingat anak kita. Ketika kita lagi susah, dia akan ingat. Masih dia akan bantu. Saya pernah bilang, saudara, saksikan papi mami saya, ya, apalagi mami almarhum, aduh ampun, ya. Beli rumah sudah diperbagus, saudara, di daerah Jakarta Utara itu di Jalan Gebang Terusan, rumah udah paling bagus. Tingkat 2 karena papi kan pelayan, bagus semua, bagus. Ya. Tahun itu saudara, tahun 98 ditawar orang sudah sampai 350 juta, nggak mau dilepas. Ada oma-opa umur kayak Ibu Amelia, ya, ini cuma punya uang 50 juta. Ya oma beli aja, pakai aja. Ambil 50 juta sudah. Saya bilang 300-nya kemana? Tapi berbuatan baik mami saya, papi saya, itu saya rasakan di keluarga, di apa saudara. Mereka ingat, bukan ingat saya, ingatnya mami. Kalau papi pulang turun dari kapal, saudara, saya nggak tahu. Nama juga anak-anak, berapa duitnya papi, berapa, mana tahu, saudara, nggak tahu. Ya. Samuel tahu nggak Pak Rudi punya duit berapa? Nggak tahu, saudara. Alicia tahu, Derek tahu nggak tahu, saudara. Di keluarga kami, saudara, di Jakarta itu, saudara, kalau papi turun, ada saja saudara-saudara datang nginep. Nginepnya, saudara, bukan 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Nanti kalau papi sudah naik baru pulang, saudara. Intinya apa? Kalau sudah dapat baru pulang. Jadi kalau di rumah, saudara, saya sudah dapat kamar enak-enak, ada tamu lagi, aduh udah begini, saudara, aduh tidur susah lagi nih. Makanya di rumah, saudara, di rumah tempat kami itu, rumahnya, kamarnya di rumah, saudara, saya tanya kenapa sih di kamar udah bagus, ranjang segitu aja, begini aja. Enggak, saudara, tingkat, saudara. Zaman dulu kan ada tingkat yang pakai besi kan. Saya nggak mau tidur di paling bawah, tidur di atas, supaya kalau yang jatuh kena besi yang di bawah. Enggak, ini kuat. Wah, saya kalau tidur di bawah, saudara, aduh, ada yang tidur di atas, goyang-goyang, kebangun, saudara. Itu besinya kan lumayan. Kalau tuh jatuh, hancur, habis, saudara. Tapi itu, saudara, ketika papi mami almarhum, aduh, itu yang melawat, yang datang, saudara, aduh, sampai ada yang nggak disuruh bersaksi, aduh ini tante ini tolong saya bagaimana, saya melongok, apaan aja, nggak tahu, saudara. Tapi itu yang saya rasakan waktu saya ngalami sakit, saudara, dari mana hubungi, katanya sakit ya, apa gimana, sakit apa begini, udah diocehin, diapain semua, gimana, ini obat minum obat begini, saudara. Saya bilang, oh iya, buntutnya, nomor rekeningnya berapa? Itu yang saya tunggu. Saya bilang, oke lah, yang awam nggak apa-apa, itu karena berobat kan nggak butuh ocehan, betul doa, tapi doi juga butuh. Mereka nggak ingat sayanya, tahunya, tapi siapa? Orang tua. Ketika kita berbuat
berbuat baik, anak-anak kita yang ngalami loh, rasakan. Yang keempat, yang terakhir, Amsal 11 ayat 17. Ini saya senang sekali ayat ini. Coba Amsal 11 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Orang yang murah hati, sudah sampai situ. Ketika kita berbuat baik, apa? Halo? Kita lagi berbuat baik kepada Pak Rudi nih, berbuat baik kepada Opa David. Sebetulnya nih bukan buat Pak David, tapi buat Pak Rudi sendiri. Bu A ini ngasih kepada berbuat baik kepada ya Ibu Ranti, bukan buat Ibu Ranti, tapi untuk apa? Untuk diri sendiri. Jadi ketika orang percaya kepada Tuhan, kenapa harus berbuat baik? Selain ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya, saya ulang dari pertama. Bukti iman kita percaya kepada Tuhan, ada damai, berdampak kepada keluarga. Yang terakhir saudara, itu memberkati diri kita sendiri. Jadi kalau engkau tidak berbuat baik, kata orang yang tidak berbuat baik, orang yang kejam disebutnya, menyiksa badan sendiri. Tadi saya katakan, saudara makan, gak ada yang dikeluarin, nyiksa sendiri saudara. Kumpul-kumpul sendiri, buat sendiri, memperkaya sendiri, gak jadi berkat, ya salah. Ketika engkau berbuat baik nih, lagi berbuat baik, ingat aja nih, apa yang engkau beri, apa yang engkau lakukan, engkau lagi sedang memberi dalam dirimu sendiri. Engkau sedang memberkati dirimu sendiri. Engkau sedang lakukan sesuatu buat dirimu sendiri. Amin. Engkau nolongin orang, lagi nolongin diri sendiri nih. Engkau bantu orang, engkau lagi bantu orang diri sendiri. Saya suka belum terlihat di Instagram ya, cerita-cerita orang Chinese punya ya, bagaimana mereka itu ada yang bantu-bantu, tolong. Ada Instagramnya orang Indonesia, saya nggak tahu namanya, bikin sudah ada orang buta, Mas, kok makanannya enak ya, baunya enak, masak apa? Oh iya ini makanan apa, saya lupa itu. Oh iya saya mau dong 1 porsi. Padahal ada orang lagi pelanggan pertama beli. Pak saya pesan 10 porsi. Datang nih orang buta, ibu-ibu. Mau dong beli dong 2 porsi. Oh iya, tunjukin duitnya. Ini mas saya nggak tahu nih uangnya, pokoknya mas ambil aja deh. Ini sudah. Oh iya saya ambil 50 ya, padahal dia ambil 5.000. Dia ambil 50.000, dia kembali, saya kembaliin ya, dia kembali berapa? 50.000. Dia ambil 5.000, dia bilang 50.000. Dia kembaliin 50.000. Udah ya, iya makasih ya, ulang nih. Yang buta, pelanggan pertama, mas saya yang pertama, dia yang kedua. Maaf, saya lupa, ya habis saudara 10 mesti kasih. Dia terima saudara amplop. Bu, saya minta bayar, tapi kenapa ibu kasih amplop? Saya mau kasih buat bapak, karena bapak sudah tolongin. Dia buka saudara, lebih dari 10 kali lipat apa yang dia beri kepada ibu-ibu. Amin. Saya mau tutup dengan satu cerita, video saja. Yuk nonton ya sebentar.
biasanya ada yang jual popcorn di depan, tapi sekarang sudah bisa nonton ya. Ya, tolong saya minggir sini sebentar. Ini kejadiannya di Bandung. Mungkin sudah dibantu. Sudah atau nonton lagi? Sudah, tukang gojek dia lihat orang gila nggak pakai baju aja sudah sangat kemari. Apa yang dilakukan? Dia buka celananya. Untung dia bawa celana pendek sudah. Kalau dia nggak pakai dia telanjang juga deh. Nggak jadi kita buka, dia kasih. Nggak cukup dia buka. Kalau dia bisa bawa motor, Pak, bawa motor saya. Saudara, Tuhan Yesus datang dari surga ke bumi ini. Dia lihat saudara telanjang tanpa kemuliaan Allah. Dia buka kemuliaannya, dia beri kepada saudara supaya menutupi telanjangan saudara dengan kemuliaan Allah. Saudara tadinya nggak punya apa-apa, tapi karena Tuhan saudara bisa punya segala sesuatu. Saya sudah dengar kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan dari nggak punya apa-apa. Tuhan berkati, Tuhan sediakan, Tuhan adakan. Itu karena Tuhan Yesus berbuat baik kepada saudara, supaya saudara menjadi lebih lagi melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan. Berbuat baik selama engkau ada kesempatan. Hidup ini cuma sementara. Pakai berbuat baik, karena engkau sudah lebih dahulu mengalami yang baik dari itu. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Mari sekarang kita bangkit berdiri. Kita tutup mata jasmani kita, buka mata rohani kita kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya tidak pernah berbuat baik, ampuni saya. Kalau saya terlalu banyak makan yang baik dari Tuhan, tidak mau memberi yang baik lagi kepada orang lain, minta maaf Tuhan, ampuni saya. Mulai saat ini saya mau berbuat baik. Saya mau lakukan yang baik. Karena saya percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Karena saya berbuat baik, ada damai, ada sukacita. Karena berbuat baik, saya tahu anak cucu saya akan diingat atas perbuatan baik saya. Ketika saya berbuat baik, sebetulnya saya sedang berbuat baik kepada diri saya sendiri. Tuhan tolong saya belajar dari tukang gojek yang tidak tahu keberadaannya, apakah dia mengenal Tuhan Yesus atau tidak. Tapi dia mau belajar berbuat baik kepada orang yang dia tidak kenal, kepada orang yang tidak tahu harus bikin apa. Dia beri semua yang dia miliki. Kami mau belajar seperti itu. Kami mau belajar dan melakukan seperti Tuhan Yesus sudah lakukan. Mari pakai hidup kami Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan baik.
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami mau Tuhan, kami ingin menjadi berkat. Kami ingin berbuat baik kepada semua orang, terutama firman Tuhan tekankan, berbuat baik kepada saudara seiman kami. Mulai dari tempat ini, mulai dari mana kami berjemaat, kami mau berbuat baik, juga berbuat baik kepada orang lain. Terlebih kami mau berbuat baik, membalas kebaikan kasih Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Apa yang kami terima, apa yang kami dapati, itu datangnya daripada-Mu. Kami ingin kembalikan semuanya untuk kehormatan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mampukan setiap jemaat untuk mulai saat ini, ketika mereka boleh bekerja, berusaha melakukan aktivitas mereka mulai berbuat baik. Apa yang mereka bisa lakukan, mereka mau kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan bawa korban persembahan. Kami sudah terima berkat firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bawa korban persembahan, menaikkan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, dianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus itu luar biasa. Puji Tuhan. Ya, minggu depan ada ibadah perjamuan Tuhan. Mulai hari Jumat. Ya. Sudah biasanya hari Jumat itu ibadah Jumat Gloria. Karena kita ibadah Jumat Gloria belum, jadi kita pakai doa dulu. Ya. Doa itu 1 jam, kita berdoa dari jam 7 sampai jam 8. Jadi ada Jumat atau tidak, jam 7 itu kita akan mulai berdoa. Ya. Jadi sebulan itu 2 kali, minggu pertama dan minggu ketiga. Ya. Karena kita mau sesuaikan waktu dulu supaya tidak terlalu sering kita kumpul di beribadah, berdoa. Jadi setiap minggu pertama dan minggu ketiga kita akan ada doa di tempat ini. Jam 7 malam setiap hari Jumat. Ya, itu saja. Hari Minggu ini masuk bulan Juni tanggal 6. Kita akan ada ibadah perjamuan. Ya, Tuhan. Seperti tadi Ibu Lili Amelia katakan, mau ditutup, mau dirahasiakan, ya Ibu Lili sudah bongkar rahasianya. Pasti Ibu Lili sudah siapin hadiah ya. Tidak gembala. Saudara
Saudara, sebab semua tadi saya dengar, ya Ibu Gembala terus, saudara, saya cuma mengikuti bagaimana. Saudara, mari kita boleh bersama-sama mengalami yang baik bersama Tuhan. Ya, saya nggak tahu saudara jual atau apa, mari dari antara kita juga bisa saling. Ya, Ibu AA itu jualan enak loh, udangnya diapain kali itu, saudara, sudah dibungkus dimakan, pakai nasi, tapi enakan disemil pakai kopi. Waduh, enak saudara. Ya, saya sudah bilang Ibu Gembala karena Ibu Gembala yang lebih tahu Gembala kontak ya. Saudara, saya tahu semua. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu Saudara yang belum tulis nonton pernikahannya, tolong tulis. Sudah ya? Sudah semua ya? Oke, itu saja. Kita akan akhiri ibadah kita. Sehingga kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan. Kami memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah tolong dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati, Tuhan kuatkan jemaat buat kesaksian. Kami percaya semua kesaksian mereka menjadi berkat dan memberkati kami semua. Seperti ketika kami boleh bagikan di streaming nanti Tuhan, jemaat yang tidak ikut, yang akan menonton streaming, mereka juga akan diberkati Tuhan oleh kesaksian jemaat Tuhan, memotivasi, membangkitkan iman mereka, percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada dan Dia peduli kepada kami semua. Dan kebenaran firman Tuhan mengajar kami untuk berbuat baik, mulai dari dalam gereja kami, keluar, terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sertai perjalanan jemaat, perjalanan kaki bergembala, Dia akan melakukan aktivitas Tuhan sertai Tuhan, berkati Tuhan. Nama Tuhan dipuji-puji, nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Ulanglah, bawalah dan terimalah segala berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.